Battle Through the Heavens Chapter 1, Genius No More. Di panggung monumen pengujian sihir, pemuda itu berdiri tanpa ekspresi, bibir melengkung dalam senyum kecil mengejek diri sendiri. Dia dengan erat mengepalkan tinjunya, karena kekuatan yang digunakan, kuku-kuku jarinya yang agak tajam menancap telapak tangannya, membawa saat-saat kesakitan yang singkat. Di samping itu, seorang pria parubaya melihat hasil di monumen dan mengumumkannya dengan suara acuh tak acuh. Xiaoyan, Dou Zili, tahap ketiga. Ranking, rendah. Segera setelah pria parubaya itu selesai berbicara, tanpa banyak kejutan, orang-orang di alun-alun mulai keributan mengejeknya. Tahap 3. Seperti yang diharapkan. Jenius ini sekali lagi mundur selangkah. Sampah ini benar-benar mempermalukan seluruh klannya. Jika ayahnya bukan pemimpin klan, sampah semacam ini sudah akan dikeluarkan dari klan. Tidak ada yang akan peduli padanya, dan tidak akan ada yang namanya lintah dari rumah klan. Bagaimana mungkin jenius Wutan yang dulu terkenal menjadi seperti ini selama beberapa tahun terakhir? Siapa tahu, mungkin dia melakukan sesuatu yang tak termaafkan dan membuat para dewa marah. Ejekan dan tawa yang diarahkan kepadanya datang dari segala arah dan beresonansi di telinga pemuda yang tak bergerak itu, seolah-olah menusuk hatinya sampai tidak bisa menahan nafas. Dia mengangkat kepalanya untuk mengungkapkan wajah lembut dan tidak dewasa, mata hitam legam melirik melewati orang seusianya yang mengejeknya. Orang-orang ini, apakah mereka selalu sedingin ini? Atau apakah karena 3 tahun yang lalu mereka tersenyum rendah hati untuk memberi selamat kepada saya, dan sekarang mereka ingin mengambilnya kembali? Sambil tersenyum pahit, Xiaoyan berbalik dan diam-diam berjalan kembali ke kelompok orang. Sosoknya yang kesepian tampaknya tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya, Xiao Mei. Mendengar suara penguji, seorang gadis remaja dengan cepat berlari dari kerumunan. Saat dia naik ke panggung, gumaman dan diskusi mereda dan setiap sepasang mata berapi-api terkunci di wajahnya. Gadis remaja itu tidak lebih dari 14 tahun. Meskipun kecantikannya tidak segera terlihat, wajahnya yang kekanak-kanakan yang kecil dikombinasikan dengan kepolosannya menarik perhatian penonton. Dia dengan cepat melangkah maju dan meletakkan tangannya yang kecil di monumen batu hitam. Dia kemudian menutup matanya dengan lembut. Ketika gadis itu menutup matanya, monumen itu bersinar terang. Xiao Mei, Dou Zili, panggung ke-7. Ranking, tinggi. Mendengar penguji membacakan hasilnya, gadis remaja itu tersenyum bangga. Dia benar-benar cocok dengan nama bibit klan. Mendengar pujian bulat datang dari kerumunan, senyum gadis itu menjadi lebih lebar. Sambil mengobrol dengan sesama anggota saudara perempuan, garis pandangnya berkelok-kelok melalui orang-orang di sekitarnya dan mendarat di sosok kesepian yang jauh dari mereka. Mengerutkan alisnya untuk beberapa saat, dia akhirnya memutuskan untuk tidak berjalan. Di antara mereka berdua sudah ada celah besar. Melihat kinerja Xiaoyan beberapa tahun terakhir ini, pada saat upacara pendewasaan datang, dia hanya akan bisa ditempatkan di jajaran anggota klan tingkat bawah, gumam Xiao Mei. Desahan yang tidak bisa dijelaskan muncul darinya. Xiao Mei teringat kembali pada pemuda dari 3 tahun yang lalu, penuh dengan energi dan kebanggaan. Bagaimanapun juga pada usia 4 tahun dia mulai berlatih, dan pada usia 10 ia mencapai tahap 9 Dou Zili. Pada usia 11 ia berhasil menembus penghalang Dou Zili tahap ke-10 dan membuat Dou Ziki Zhu keempatnya berhasil. Dia menjadi Dou Z termuda di klan sejak 100 tahun terakhir. Pada saat itu, kepercayaan dirinya dan kekuatannya yang tak terukur menarik banyak remaja muda yang tentu saja, termasuk Xiao Mei. Namun, jalan seorang jenius selalu berliku. 3 tahun lalu, pemuda jenius yang ketenarannya mencapai puncak absolut ini, sekarang menerima pukulan paling kejam. Kerja keras yang dia lakukan untuk mengakumulasi dan meringkas Dou Ziki Zhu selama 10 tahun terakhir, hanya dalam 1 malam, lenyap menjadi kehampaan. Semua Dou Zili dalam tubuhnya perlahan menghilang seiring berjalannya waktu. Selain dari kehilangan Dou Zili, kekuatan fisiknya juga menurun. Dari posisi jenius, dalam 1 malam ia jatuh di bawah rata-rata orang. Pukulan semacam ini membuat pemuda itu kehilangan keinginannya untuk melanjutkan pelatihan. Penghormatan yang pernah dikaitkan dengan anak ini perlahan-lahan berubah menjadi penghinaan dan ejekan. Berdiri begitu tinggi ke atas, dan jatuh ke bawah, kejatuhan seperti ini mungkin hanya salah satu yang tidak akan pernah bisa dia pulihkan. Selanjutnya, Xiao Sun Er. Di antara keributan itu, suara penguji terdengar lagi.
Mengikuti panggilan nama yang sangat terkenal ini, sekelompok orang langsung terdiam. Setiap tatapan berbalik. Di tengah-tengah perhatian adalah seorang gadis remaja yang mengenakan gaun ungu, berdiri dengan elegan di sana. Wajahnya yang tenang, lembut dan rapi benar-benar tidak terpengaruh oleh banyak pandangan dari kerumunan. Sikapnya yang tenang dan acuh tak acuh bisa dibandingkan dengan mekarnya bunga teratai. Pada usia yang begitu muda, dia sudah memiliki suasana seorang wanita yang halus. Akan sulit membayangkan bagaimana ia akan mempengaruhi kota dan bangsa begitu ia tumbuh dewasa. Gadis berpakaian ungu ini, jika dibandingkan dengan Xiao Mei dalam hal kecantikan, jelas lebih jauh di atas. Tidak heran jika orang banyak yang mengaguminya. Mengambil langkah kecil dan anggun, gadis bernama Xiao Sun Er berjalan di depan monumen batu. Dia mengulurkan tangan kecilnya dengan kain ungu dicampur dengan benang hitam dan emas jatuh di lengannya, mengungkapkan pergelangan tangan seputih salju halus. Dia menyentuh monumen itu dengan ringan. Dalam keheningan, monumen bersinar lagi. Dou Zili, panggung ke-9. Ranking, tinggi. Melihat kata-kata di monumen, seluruh alun-alun menjadi sangat sunyi. Dia benar-benar mencapai tahap ke-9, sungguh menakutkan. Posisi pangkat tertinggi termuda di klan telah diambilnya tanpa sedikit pun keraguan oleh Nona Sun Er. Setelah keheningan, beberapa remaja tidak bisa membantu tetapi bersiul, peluit mereka penuh hormat dan kagum. Dou Zili sangat penting untuk menjadi Dou Se. Dou Zili terbagi menjadi 10 tahap yang berbeda, dan ketika tubuh memperoleh 10 tahap Dou Zili, itu bisa lebih baik menyingkat Dou Zi Qizu, menjadi Dou Ze yang dihormati. Di tengah kerumunan orang, Xiao Mei menatap gadis berpakaian ungu di depan monumen dengan sedikit cemburu. Melihat hasil di monumen, penguji parubaya yang biasanya acuh tak acuh tersenyum, menghadapnya dan memberi selamat padanya, Nona Sun Er, setengah tahun kemudian, Anda harusnya bisa memadatkan Dou Qi Zi Zu 5. Jika Anda berhasil, Anda akan menjadi Dou Ze pada usia 14 tahun, orang kedua yang melakukannya di klan Xiao. Tentu saja, orang kedua. Yang pertama adalah jenius yang jatuh, Xiao Yan. Terima kasih. Gadis remaja itu menganggukkan kepalanya dengan ringan, wajahnya yang tenang menunjukkan sedikit kebahagiaan karena pujiannya. Dia diam-diam berbalik, dan di tengah-tengah perhatian orang banyak, perlahan-lahan berjalan ke pemuda yang tertindas di belakang kelompok. Di sisi pemuda, gadis remaja itu berhenti. Dia menghadap Xiao senyum membungkuk dengan hormat. Xiao Yan Gege, wajahnya yang cantik dan lembut menunjukkan senyum elegan yang akan membuat gadis-gadis di sekitarnya cemburu. Kualifikasi apa yang saya miliki saat ini bagi Anda untuk memanggil saya? Itu, ucap Xiao Yan. Dia menghadapi gadis yang bisa dianggap mutiara klan yang bersinar dan berkata dengan pahit, setelah sedih untuk waktu yang sangat singkat, dia terus mempertahankan rasa hormatnya. Xiao Yan Gege, Anda pernah berkata kepada Sun Er sebelumnya, untuk menghadapi apapun, pertama-tama seseorang harus bisa melepaskannya. Hanya seseorang benar-benar bebas ketika dia bisa menerima dan melepaskannya dengan mudah. Sun Er berkata dengan lembut, wajahnya yang tersenyum penuh kehangatan. Haha, benar-benar bodoh. Saya hanya tahu bagaimana mengatakannya. Lihat saya sekarang, apakah saya terlihat seperti orang bebas? Dunia ini bukan milikku, ucap Xiao Yan sambil menertawakan dirinya sendiri dan mengatakannya dengan putus asa. Menghadapi suasana hati Xiao Yan yang suram, alis halus Xiao Sun Er berkerut sedikit, dan dia berkata dengan serius. Xiao Yan Gege, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi padamu, Sun Er dengan jujur percaya bahwa kamu akan berdiri lagi dan merebut kembali kehormatan dan kejayaanmu yang hilang. Dia berhenti sejenak, wajahnya yang putih pucat memerah sedikit. Saat itu, ada banyak orang yang tertarik padamu. Haha, mendengar kebenaran sepenuh hati gadis itu, dia tertawa canggung tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Orang lain akan terombang-ambing olehnya, tetapi dia tidak memiliki kualifikasi atau suasana hati. Sebaliknya, dia diam-diam berbalik dan berjalan menjauh dari alun-alun. Berdiri diam dan menghadap ke belakang pemuda yang kesepian, dia ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum mengejarnya dan berjalan berdampingan dengannya. Sementara itu, dari belakang peluit serigala cemburu terdengar.